Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buaya cimporong asok ujung jari sambuangan lidah. Balik lay tajujung deka paloh ringan tajinjiang ate tangan. Kamangaji sakete banyak kepada bapak ibu nanti bu. Kurang luluinya membanang, kurang tenoknya batanun, sambah maaf 100 simpuh nan patamu. Sairiang balam barabah lalu balam mandi. Sairiang salam nanjo sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illa huwal malikal haqqul lil mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam imamil muttaqin wa asraful mursalin wa afdalun nabiyyin la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak atau Ibu pengurus musola, nan mungkin dah bisa mbosabuian nama jogalah. Kemudian nan kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang hadir pada malam kini. Lai sehat bu? Alhamdulillah. Kemudian yang kita banggakan para santriwan dan santriwati, nan mudo-mudo paga dalam kampung Papui Malu ate kanyang panyambui tamu tangga rumah. Iko guno cubada kami ladangkan kaganti baladang lado. Iko guno anak kadigadangkan kaganti ayah katiko tuh. Iko beliaulah anak-anak kita. Maka anak-anak kami sekolah nan elok baraja nan batuh. Kopai kamu solat yo solat. Jan maebo, jan mengganggu. Karena kalianlah nanti nan membangkit batang tarandam untuk diri kalian, untuk keluarga, untuk bangsa dan agama kita insyaAllah. Maka Bapak Ibu jemaah yang memuliakan, selalu kita bersyukur kepada Allah dari nikmat yang setiap saat kita pergunakan. Maka dalam hal itu, kehadiran kita hari ini di musola ini mudah-mudahan adalah bagian dari bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita dinobatkan selaku hamba yang bersyukur, terluput dari kehadiran kita ke musalla berjemaah atau di luar dari kehidupan kita di luar musalla, maka insya Allah la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Jika engkau bersyukur, Allah tambah kepada kita. Tapi jika kau kufur, walain kafartum, ndak mau berterima kasih punya pangke elok, haratu banyak, seakan-akan awak hebat, maka lupa kita dengan Allah, jadi kita kufur. Kata Allah, inna azab bila syadid, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Kemudian Bapak Ibu, berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Maka Bapak Ibu jemaah nan ambo muliakan. Kini tarawih nan kabarapu awak disiko Pak Bu. Bilo kita puasa petang. Rabu, hari Rabu, ada yang Kamis. Alhamdulillah. Maka dalam hal ini, ketika kita sampai pada bulan Ramadan, sebelum Ramadan ko tiba, Rajab datang, Sya'ban muncul, wak berdoa, berikan keberkahan di bulan Rajab, berikan keberkahan di bulan Sya'ban. Di ujung doa kita mengatakan wa balighna Ramadan, dan sampaikan kita di bulan Ramadan. Kinilah sampai awak di bulan Ramadan. Tentu hati senang, bangga, sobok awak di bulan nan mulia. Namun perlu awak ketahui, ketika Ramadan ko datang, ada perintah khusus. Di antara kekhususan perintah di bulan Ramadan ko, jaleh ayatnya cik. Surah Al-Baqarah ayat 183 yang iku anak TK, anak SD mungkinlah apa? Karena tiap tahun tu batukah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ada di sana kata, hai orang-orang beriman. Siapa orang nan beriman? Tentu awak orang Muslim. Ada penekanan kalimat kutiba alaikumus siyam. Wajib bagi engkau berpuasa. Diambil di sana di ujung puasa itu kata siyam. Karena puasa itu berasal dari kata as-shaum dan siyam. Yang asal katanya itu al-imsa. Artinya menahan diri. Kenapa di situ diperintahkan siyam? Karena puasa yang dimaksud ini menahan diri dari makan dan minum, mulai dan hal yang membatalkan puasa kita, termasuk mata wak jago, tangan wak jago, kaki wak jago, terutama nafsu, dan yang membatalkan puasa wak mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Anak SD tahu tuh Pak, puasa itu pengertiannya. Maka ketika itu wak lakukan, di ayat ini Allah katakan, output nanti lepas Ramadan, ada kalimat yang Allah berikan pada kita. La'allakum tattaqun, kata Allah. Mudah-mudahan engkau jadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan engkau jadi orang yang bertakwa. Maka ini yang akan kita sampaikan saketek banyaknya. Ada tingkatan yang mesti wak lakukan di antara amalan di bulan Ramadan agar dapat wak tangga demi tangga menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Maka tiba Ramadan nanti sanang. Awak selalu mengatakan takabbalallahu minna wa minkum. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir batin. Yo mohon ditubuh. Yo. Maka dalam hal ini, untuk menggapai tadi, ada 4 kaji awak kini yang kawak sampaikan. Di mana dalilnya surah An-Nisa ayat ke-36. Surat keempat dalam Al-Quran. Apa yang pertama yang mesti kita tingkatkan ketika Ramadan itu datang? Kalimatnya kata Allah, wa'budullah wa la tusyrik. Sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah dengan sebaik-baik penyembahan. Kembali awak kepada asal-muasal kita. Ketika awak di alam rahimnya lagi roh, ditikkan roh oleh Allah sampai awak ke dunia, tentu awak punya perjanjian dengan Allah. Karena ketika di rahim itu awak punya akad ja Allah. Kalau dalam kampung ambo Pak Ibu, ikut sumu antien taga kata guru ambo dulu.
maka suitnya. Yo kalaya ke dunia, iyo kece awak. Kok iyonya? Maka kau harus beribadah kepadaku. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna, tidak akan jadi jin wal insan dan manusia kita ini satu, illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Maka ini poin pertama, Ramadan masuk sesuai dengan tujuan awak ke dunia beribadah. Kok dapat dulu sebelum Ramadan awak nanapa apa mungkin tak panu berjemaah kamu salat magharib isya jo subuh, kini kok dapat tambah zuhur jo asar. Karena ini peningkatan agar pengabdian wak baik naik level. Ibu-ibu pun sama. Dan biasa nak panuan berjemaah. Biasa ba'intak mungkin ketika Jumat bagi apa-apa, ketika ibu-ibu majelis taklim. Kini ndak, tiuk malam ketidiang bajalan, bermacam mere infak di situ diisi oleh doa. Ndak terlalu banyak nampan tiang ikhlas. Elok lo pengurusnya buka donatur Ramadan. Gunanya untuk kegiatan kedakwaan Ramadan. Tujuannya apa? Untuk awak. Karena faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kecil kita berbuat baik, di antara kebaikan kita berinfak bersedekah itu khairan yarah. Allah akan balik kebaikan itu. Maka ini di Ramadan ini tiba kok dapat wak tingkatkan. Untung lama jalan hampir separuh apa ibu. Lai panu berjemaah awak kira-kira. Biasa baca Quran mungkin salembar no. Kini kau nak bisa saja sehari minimal ada gak 3 lembar. Nah iya nih sewalunya. Semampu awak ada peningkatan. Maka ketika ini kita lakukan, maka langkah pertama untuk meraih la'allakum tattaqun lah mulai lakukan. Maka untuk itu yuk kok alun lain. Untung puasa masih ada. Biar bisu akhir Ramadan tiba Sawal. Wak berbangga datangnya Idul Fitri. Suci wak fitrah. Maka tunaikanlah ini yang kita tingkatkan tadi. Ini evaluasi kita. Kok Allahnya Ustaz, alhamdulillah. Baru nan kedua. Tapi kok alun lain, yuk. Untung puasa masih ada. Kok Allah, maka yang kedua kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 36. Wabil walidain, berbakti, muliakan kedua orang tuamu. Tidak hanya satu ayat tentang pengabdian kepada orang tua, tentang berbakti kepada orang tua selalu ketika perintah ketaatan ibadah ada kalimat wabil walidain. Makanya ketika Ramadan datang Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin tu jangan kanan lain dulu. Cari amawa, cari apa cari orang tua dulu, beko dan lain. Kenapa demikian? Karena ibu kita luar biasa, bapak kita berjuang 9 bulan lebih. Itu bapak ibu kita dikandung oleh ibu kita. Itu dalam mengandung luar biasa sakit karena muntah-muntah, sehingga bergerak susah, tidur susah. Pernahkah ibu kita bilang capek? Tidak. Sampai masa persalinan ibu berjuang, berkorban, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan kekuatannya untuk kita agar lahir ke dunia ini. Untung Pak, Bu, anak-anak kami, ibu kita melahirkan dengan keadaan normal. Kadang ada perempuan yang harus melahirkan perutnya itu dibelah.
Dioperasi. Anak pertama dibelah, kedua dibelah, sampai berikutnya dibelah. Untung operasinya berjalan baik. Kadang ada perempuan yang luar biasa tekanannya. Sempat dokter bilang, ketika operasi berlangsung, "Bu, mohon maaf," kata dokter, "tidak bisa kita selamatkan keduanya, Bu. Harus ada yang mengalah satu, Bu," kata itu dokter sama ibu kita. Apa jawaban ibu? Tanpa pikir panjang, tanpa memikirkan bagaimana sakitnya perutnya harus dibelah, tanpa memikirkan bagaimana kehidupannya entah selamat atau tidak, dia tetap mengatakan, "Dok, selamatkan anakku, selamatkan putriku, selamatkan putriku." Maka ada kadang-kadang perempuan yang melahirkan tidak terselamatkan karena berat, sakit, susah perjuangannya. Lalu lahir kita ke dunia, diberi kita ASI terbaik, dijaga betul kita, dimandikan, menangis, dicari untuk menghibur. Agar apa? Agar kita tidak menangis. Sampai kita anak-anak masuk SD, masuk SMP, masuk SMA. Selesai SMA, bapak ibu kembali nanya, "Nak," ibu nanya, "Nak, kau mau kuliah di mana?" Kata itu ibu, "Mau masuk kuliah di mana, Nak?" Nggak tahu ini uang entah ada atau belum. Tetap ditanyakan, "Kau mau jadi apa, Nak?" Kata ibu bapak kita. Sehingga mereka harus banting tulang, kerja pagi, pulang malam, bahkan dicari lagi perjuang kerja untuk bisa kau kuliah. Semua itu karena siapa? Karena kita. Maka hari ini jadi kita seorang dokter, jadi kita seorang insinyur, jadi kita seorang pejabat-pejabat yang pemangku kepentingan. Lupa kita dengan perjuangan mereka. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah, tidak akan pernah berkah hidup kita. Tidak akan pernah berkah pangkat jabatan kita. Maka wajar ketika kita ingin meningkatkan pengabdian pada Allah, minta maaf yang pertama ketika Ramadan itu ibu bapak yang kita cari dulu, nanti yang lain. Maka begitu mereka berjuang, Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, karena kalau udah bahas orang tua seperti ini. Ada seorang syekh di Arab Saudi. Dia pernah ceramah menyampaikan tausiah kepada muridnya. Ada seorang pemuda yang dia belum menikah, ini Bapak Ibu. Jadi dia memiliki ibu. Tapi ibunya ini sakit. Gila, sakit jiwa. Tapi anaknya ini selalu dijaga betul itu ibunya. Apapun dicariin, baik betul dia. Luar biasa kemuliaannya terhadap ibunya. Jadi suatu ketika anak bawa ibunya ke dokter kejiwaan. Sampai itu di ruang dokter, kursi dokter itu diangkat, dilempar, Pak. Meja dokter diputar-putar, alas sama bunganya dilempar sama ibunya. Karena ibunya gila, gak tahu salah benarnya. Ditengoknya di TV dokter itu ada gambar Ka'bah, iklan Ka'bah. Malah dia sama anaknya, ditunjuk anaknya, tapi gak panggil anak, karena dia gila. Apa katanya sama anaknya? "Hebat, katanya kamu mau janji bawa saya ke sana, Man. Mana janjimu, Man?" Dipukul-pukul itu anaknya sama ibunya tadi, digigit sampai copot itu kerudung ibunya. Tapi anaknya tahu ibunya lagi sakit, dipakai betul baik-baik kerudung yang copot tadi. Mungkin menangis tidak tertahan. Datang dokter, ditanya, "Ini siapa?" Kata dokter,
Ini ibu anak dok, kata anaknya. Sejak kapan dia begini? Sejak anak dalam kandungan dok 8 bulan, bapak anak pergi meninggalkan ibu anak karena ibu anak gila. Jadi anak tinggal dengan kakek anak. Lalu kok bisa ibumu seperti ini? Ya karena keadaan mental atau bagaimana dok? Kata dokter, dengan keadaan dia seperti ini kan dia tidak tahu kalau kamu ini anaknya. Dia tidak tahu kok kalau kamu ini adalah putranya. Perhatikan jawaban anaknya. Dok, mungkin dengan keadaan ibu anak seperti ini hari ini, beliau tidak kenal kalau anak ini adalah anaknya. Mungkin beliau barangkali tidak tahu kalau anak ini adalah putranya. Tapi Allah tahu dok, kalau beliau adalah ibu anak, maka selaku anak harus berbakti sama ibu anak. Karena Allah perintahkan apapun keadaan ibu anak. Sehingga dikasih obat bapak ibu, dokternya ditutup pintu, ibunya keluar, nangis, dokternya keras mungkin. Apa kata dokter? Anak sering dengar kajian tentang birrul walidain. Anak sering dengar kajian tentang berbakti kepada orang tua. Tapi kali ini anak melihat kebaktian seorang anak kepada ibunya. Meskipun ibunya gila, dia tetap mengatakan Allah tahu kalau beliau adalah ibu anak. Jadi anak harus berbakti kepada beliau apapun keadaan orang tua anak. Maka apa iktibarnya yang kita ambil Bapak Ibu? Mungkin hari ini ketika kita hari ini orang tua kita udah ada yang tua renta. Yang kadang ke WC kita harus angkat. Yang kadang pakaiannya kita harus ganti. Yang kadang makannya kita harus siapkan ketika itu masih ada. Maka jangan sia-siakan. Cari ridhonya. Insya Allah kemuliaan akan menghampiri kita. Maka wajar ketika ada seorang pemuda, ketika Rasul tidak perang dengan para sahabat, datang pemuda, berlari ingin ikut perang, jihad dengan Rasulullah. Ditanya, bapak ibumu masih ada? Masih ya Rasulullah. Bilang kau sana. Lah, tapi anak mau ikut perang Rasulullah. Jaga betul bapak ibu. Karena di sana ada kemuliaan bagimu untuk menuju surganya Allah. Maka bapak ibu, begitu pentingnya kita memuliakan orang tua. Makanya Ramadan ini mengajarkan memperbanyak memuliakan orang tua, memperbanyak minta maaf kepada orang tua kita. Agar keberkahan keridhaan Allah itu menghampiri kita. Maka ketika kesempatan itu masih ada orang tua kita, yuk tunaikan jika belum. Ketika juga sudah, tingkatkan kemuliaan yang kita lakukan itu dengan versi terbaik kita. Lalu bagaimana Ustaz ketika orang tua kita tidak ada lagi di muka bumi? Udah meninggal Ustaz? Dalam hadis yang sahih mungkin kita udah kenal di sini udah sering kita dengarkan kajian Ustaz. Ketika manusia telah keluar dari alam dunia akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Di antara 3 perkara itu adalah doa anak yang soleh. Doakan mereka di setiap sujud kita, ibadah kita, infak dan sedekah kita. Karena ini cara versi terbaik memuliakan orang tua yang sudah meninggal. Maka ketika itu ada, yuk berlomba-lomba kita memuliakan mereka karena Allah perintahkan nomor 2 dalam ayat ini. Wabil walidain. Maka ketika ini sudah, barulah ke fase ketiga. Dilanjutkan ayat setelah wabil walidain ada kalimat yang Allah sebutkan wabidil kurbah, qarib kerabatmu. Siapa ini qarib kerabat? Ada 2 substansi. Pertama orang nan sa kaum Jawa Pak. Sasuku kalau awak di Minang. Karena di Minangku ada tungku tiko sajarangan. Alim ulama, niniak mama, jadi pandai. Mama kamanakan sakaumnyo qarib kerabat. Maka penting mama kamanakan cari mamamu. Minta maaf kepada mama awak. Mama pun itu cari kamanakan. Karena orang dipercaya dalam kaum. Niniak mama baure cakam katana panuala bumi de rumpunyo. Digampo indak kata boke kan di badai indak karutua. Dia punya pendirian, punya handal dalam kaunya maka ada istilah untuk mama anak di pangkung kemanakan di bimbing. Maka mama yuk cari kemenakan kita bimbing. Kalau kita salah minta maaf kita. Terutama kemenakan cari mama kita.
Beliau orang yang dipercaya di kaum kita di Minang ini, tidak bisa kita pungkiri. Maka ada istilah dalam konteks memaafkan hari ini Bapak Ibu, maka ada istilah kita di Minang, ada basandi sarak basandi kitabullah, sarak mengato adai memakai. Dalam hal itu konteksnya cocok minta maaf sesudah orang tua, korib kerabat, siaponyo, mama dan kamanakan nan sasuku doa wa. Lalu substansi yang kedua, korib kerabat ini siapa? Orang yang sudah menikah, suami dan istri. Maka apa-apa ibu ambo lah minta maaf ke orang tua, minta maaf ke suami. Tak mungkin sampai ibu selama kau lama rebu. Kadang tak rasa garam lo makannya dia pak. Nasi ibu kadang-kadang matah atau menebubu nyu makannya dia pak. Minta maaf. Masa tahun kurang, tak mungkin sampai ibu tak do gak sasek gak sakit tak percaya ambo. Apa pun benda itulah. Tak kadang tak cukup piti balanjo bagi ke ibu dan tak sadar ibu dah minta maaf. Maka harmonisnya rumah tangga perlu kita bermaafan di rumah tangga biar senada seirama. Istri cari suamimu minta maaf. Alah minta maaf ibu ambo kapak. Alah alhamdulillah. Ko anu no beko sambil makan kolak sudah sembahyang witir. Minta maaf kapak. Pak, maaf bu pak. Patang yo cok melawan kapak piti belanja tak cukup pagi. Apa pun itu loh. Ya bu, pak minta maaf lo bu. Pak cok pulang malam bu. Pak cok lo tak cukup bagi belanja ke ibu. Jangan cuba melawan. Kadang ibu-ibu ku ada tu pak. Nyogie piti 100.000 de laki pai nyoka pasa nyobali ayam sakare lado saparampe nyobali minyak api piti ko pak. Pulangnya nampak di simpang are Pinang onde-onde orang jua. Nyobuka dompetnya kirola kosong pak. Panih hati ibu ko. Tak lu piti lain. Tak dapat beli onde-onde sehingga nyogas onda kancang-kancang nyokaruan kan yang pulang pak. Sampai wak balik ke rajo, assalamualaikum kecik pak. Ani yang sibuknya pak. Lupa dia tinggal onde-onde tak dapat. Nyulak dapat assalamualaikum cik pak. Tak nyojawe ani yang cukup nang ketiga assalamualaikum kata pak. Lainnya bukan pintu pak, tapi matonya nyobulalangan kan yang nyokaruan gawat. Dek panih tak dapat onde-onde. Aduh ibu risiko dengan itu. Onda alhamdulillah, ambo nak sabu ibu sekolah. Ambo yakin kalau orang musola ada kamu itu dong. Tak mungkin di luar sana dan sananya. Gara onde-onde melawan kalaki baju malangan mato makaruan kanyang. Bu, untung lain mudo umur 20 cuang gua 30 bakarui kanyang lain masih rancak. Karena gigi masih panu kulit masih cingkong, rambut masih hitam. Bakari saketik lain masih rancak lu. Tapi model ibu-ibu ambo nampak dia ambo kini ku ambo sampai 50, 50, 60. Kulit mulai karipui. Rambut mulai putih. Gigi mulai ciek demi ciek permisi meninggalkan tampeknya alias om pong batamano karuikan yang kapak. Ndak basalero apa kibu nyotinggan ibu laikan yo. Ndak pasti dogara onde-onde. Makono senada seirama wa baranyo gi dapat maksimal kan ibu go pintar go pak mo yakin ibu di siko go pintar bundo kanduang kadang ndak cukup piti bali santan apa ado kini istilahnya kemiri tume gulai ndak do bulu untuk membuete pak ndak kabani lo nyuagi sering mani lai mani jo tebat ni ibu tapi ibu mau kalau nebet buat siko go pak tapi kalau neng kain ndak oh di luar sana cek betul tapi mo yakin ibu siko ndak mau itu. Itulah maka senada seirama lah di rumah tangga apoleh Ramadan keberkahan wak dapet dalam rumah tangga di luar wak dapet jadi segala ibadah kita bernilai pahala terbaik di sisi Allah. Yang terakhir dalam ayat ini kita kutip adalah wal jaril junubi tetangga jauhmu. Siapa ini tetangga jauh kita? Adalah orang yang sakomplek Jawa. Rumahnya di muku rumah wak, di samping rumah wak, di belakang rumah wak, ate rumah wak, ndak sasuku wak dopa, nyo tetangga dake, kalau sasuku cako wabidil kurba, korib kerabat, tapi ndak sasuku rumah badakean sakomplek, wal jaridil kurba, nyo tetangga dekat, maka para lu ibu ambo, kadang ndak bakal lamaan joete sabala rumah, minta maaf, atau apa ambo ndak bakal kelamaan jo ibu sabala rumah gara-gara buang saruk salah
ndak bakal lamaan minta maaf. Atau mungkin lewat di rumah orang, ndak wasapo sombong minta maaf. Maka ketika puasa datang, yuk, ala minta maaf ke tetangga, bu. Po alun, tuang puasa masih ada. Sambil main ke rumah ete, minta maaf ete, maafkan ambo kapatang. Ambo salah buang saruk. Pak Wo, maafkan ambo kapatang. Ambo nak menyapu Pak Wo lewat di muka rumah. Minta maaf. Tak kailang harago diri. Awak yang salah, awak minta maaf. Awak yang disakiti, niatkan lawak maafkan. Sebab Rasulullah SAW ketika sholat di Masjid Nabawi, Pak Bu, 3 hari beruntun-runtun bilang sama sahabat, ba'da zuhur akan datang ahli surga di depan masjid ini. 3 hari berturut-turut datang pemuda yang sama. Kata Rasulullah, nyo ahlul jannah. Kok bisa di samping ibadahnya taat kepada Allah, amalan solehnya luar biasa, ternyata ada amalan yang prioritas yang selalu dia lakukan. Apa itu? Memaafkan semua kesalahan orang yang pernah kenal dia, kerabatnya, karibnya, tetangga dekat, anak yatim, fakir, miskin, semua manusia. Lanyo maafkan yang pernah menyakitinya, walaupun tidak kami minta maaf orang tukainya, nyo tetap mengatakan ana sudah maafkan, tenang hatinya berrahasia. Maka itu yang mengantarkan dia, kata Rasulullah, ahlul jannah. Lainnya awak jadi ahli surga. Kok lainnya yuk lupun dan kasih lupun dan menyakiti, buka lembaran baru. Untung puasa masih ada, agar apa yang wak lakukan di bulan puasa kok bernilai pahala terbaik. Man soma, kau puasa di bulan Ramadan, Ramadana imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman dan perhitungan telah melakukan amalan-amalan yang tadi, memaafkan, memuliakan dengan konsep yang kita sampaikan tadi, sama ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, insyaallah dosamu akan diampuni. Begitu juga redaksi yang kedua, mangqama, malamnya kau dirikan Ramadan penuh iman dan perhitungan dengan memperhatikan amalan tadi, maka insyaallah sama ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu juga kita mendirikan mangqama Lailatul Qadar, kita iktikaf 10 hari terakhir dengan tujuan untuk mencari ridha Allah, keimanan, maka wufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika dosa diampuni oleh Allah, Bapak Ibu, insyaallah di sanalah level keimanan kita meningkat, dan di sanalah kita bisa meraih output dari surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan itu engkau jadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Itu dan dapat ambo sampaikan, Bapak Ibu. Maka melalui mimbariku ambo minta maaf mewakili dalam ayat itu. Ada lanjut Pak, sebenarnya ada 8, tapi ambo sampaikan sampai saja ambo petik. Tidak mungkin ambo bahas kok habis waktu 2 jam tuh Pak, kalau ambo potong-potong. Tapi ini kita ambil ikhtibarnya. Maka melalui tampil duduk kini ya Pak Ibu, limbah daripada itu kapan tak kuntiang kahulu di bawah kumpulan tali. Mula asal kata dahulu 3 limbago dan tajani. Pertama samba menyamba, kedua baso jo basi, ketiga siria jo pinang. Samba menyamba dalam adai tali batali undang-undang, dan tak sabui di mulut mani tanpa kai di baso bayi. Baso bayi mulut di bibir, mulut mani talempong kato dalam cupak nan piawai, banamo adai sopan santun. Bapak Ibu diambo adalah kato mendaki, kato keluar berhati-hati, sopan santun bapalik budi. Maka melalui kajian kini mewakili hati nurani, ko ado mulut ambo talompe, kaki ambo talangka, tangan ambo tajamba, ikulah manusia bersifat hilaf jo salah. Maka sebaik dari kesalahan minta maaf kepada yang besar-besarnya, kepada apa ibu nan tibo nan mandanga kajiko lai dimaafkan apa ibu. Alhamdulillah, baitu pun lambo maafkan lo Pak Ibu jomungko nan jani secara iko kini. Yo wak ndak pernah bersua layak keluarga, ndak pernah berbagi layak family, tapi wak tahu Tuhan yang sama, la ilaha illallah, yakin Nabi Muhammad utusan Allah, maka kita bertetangga jauh. Innamal mu'minuna ikhwah, yang mukmin itu adalah bersaudara. Maka sebaik dari persaudaraan yang kita jaga, saling bermaaf-maaf. Lambo maafkan pulau jawati kini jomukun dan barasia. Mudah-mudahan kita semua bisa menggapai level la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah mohon ampun, pada Bapak Ibu sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Si kamune di Bukit Bule
pautan kudo di kamungiang. Lamo duduk mengatakan panik, lamo tagak mengatakan paniang. Salat tarawih witir walai, barulah beko pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.